Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas masalah terkait pertidaksamaan nilai mutlak. Latihan 13 nomor 4 dan nomor 5. Ya, kita cermati masalahnya seperti ini. Dapat Anda baca dan selanjutnya dalam banyak hal tentang menyelesaikan masalah soal cerita. Ada beberapa langkah pokok sebagai alternatif mendekati masalah tersebut. Apa saja? Mari kita perhatikan. Yang pertama, baca dan pahami masalahnya. Yang kedua, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Tiga, hubungan apa yang dapat dibuat. Dan ini akan menyusun model biasanya ya. Dari hubungan ini kita buatkan model matematikanya. Dan untuk selanjutnya baru selesaikan model tersebut. Nah, mari kita kaji masalah ini dengan langkah seperti ini. Kita baca dengan cermat, sebuah pabrik membuat silinder mesin mobil dengan lubang berdiameter 7,9 cm. Silinder itu tidak akan memenuhi syarat apabila ukuran diameter lubangnya menyimpang 0,025 cm atau lebih. Ini diperhatikan tidak akan memenuhi syarat jika menyimpang 0,025 cm atau lebih. Itu mengisyaratkan pada kita bahwa yang diperbolehkan atau yang memenuhi syarat adalah penyimpangannya tidak lebih dari 0,025. Artinya penyimpangannya harus kurang dari atau sama dengan 0,25 gitu ya. Nah, selanjutnya yang ditanyakannya adalah tentukan panjang diameter lubang maksimum dan diameter lubang minimum pada silinder tersebut. Mari kita pahami di sini membuat silinder mesin mobil dengan lubang berdiameter 7,9 cm. Berarti di sini normalnya terus standarnya adalah 7,9 cm. Kita ketahui itu sebagai foto yang pertama. Normalnya atau standarnya adalah 7,9 cm. Nah, selanjutnya dari pada tidak akan memenuhi syarat jika ukurannya lubangnya menyimpang 0,025 cm atau lebih, berarti yang memenuhi syarat jika kurang dari atau sama dengan. Maka jaraknya di sini menyimpang itu kaitannya dengan nilai mutlak adalah jarak harus kurang dari atau sama dengan 0,025 cm. Nah, untuk selanjutnya yang ditanyakannya adalah lubang, diameter lubang maksimum dan diameter lubang minimum pada silinder tersebut. Ini yang ditanyakannya, panjang diameter lubang maksimum dan diameter lubang minimum. Nah, mari kita kaji permasalahannya. Biasanya untuk memudahkan kita buatkan sketsa dari masalah tersebut. Kita buatkan dalam garis bilangan, normalnya 7,9, penyimpangan 0,025 sebagai maksimum. Ya, di sini nilai X-nya 0,025 ke kanan, bisa 0,025 ke kiri. Ini yang mengantar pada gagasan nilai mutlaknya. Nah, untuk selanjutnya maka bentuk modelnya. Berarti dapat kita pahami bahwa jarak X ke 7,9 tidak lebih dari 0,025. Jarak X ke 7,9 kurang dari atau sama dengan 0,025. Jadi ini adalah modelnya. Ya. Gagasan penyimpangan memunculkan konsep nilai mutlak dari jarak tersebut memenuhi syarat jika tidak lebih, berarti tanda pertidaksamaannya. Ini hati-hati menentukan tanda apakah lebih dari, kurang dari, atau kurang dari sama dengannya. Apakah kurang dari saja, apakah sama dengan, atau mungkin lebih dari masalahnya ya. Itu harus kita cermati dengan melihat keterangan yang ada dalam soal tersebut. Nah, yang di sini masalahnya adalah kurang dari atau sama dengan.
Berarti kita mempunyai suatu model pertidaksamaan dari nilai mutlaknya seperti ini. Baru kita selesaikan. Kita ingatkan cara menyelesaikannya jika ruas kanan adalah suatu konstanta. Maka kita selesaikan. Ingatkan jika kurang dari sama dengan, berarti negatif 0,0025 kurang dari sama dengan X min 7,9 kurang dari sama dengan 0,025. Selanjutnya kita mencari nilai X dengan menambahkan setiap ruas dengan 7,9. Ya. Nah, sehingga kita peroleh 7,9 dikurangi 0,0025 adalah 7,8975 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7,9025. Nah, bentuk pertidaksamaan ini atau bentuk interval ini dapat dipahami bahwa nilai terkecilnya adalah 7,8975 dan nilai terbesarnya adalah 7,9025. Jadi kita pahami bahwa panjang diameter lubang minimum 7,8975 cm dan diameter lubang minimum adalah 7,9025 cm. Nah, itu untuk soal nomor 4. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan pada soal berikutnya. Sebelum melanjutkan, kita pahami dulu apa yang menjadi pokok langkahnya tadi. Baca dan pahami masalahnya, apa yang diketahui dan apa yang ditanya, hubungan apa yang dapat dibuatkan atau modelnya, baru selesaikan model tersebut. Dan sketsa mungkin bisa membantu untuk memahami permasalahan. Iya, berikutnya mari kita lanjutkan pada soal nomor 5 dari soal cerita tersebut. Mari kita baca masalahnya dengan seksama. Ya, langkah yang harus kita kerjakan, ingatkan sekali lagi dalam menyelesaikan soal cerita. Baca dan pahami masalahnya, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, susun model dan selesaikan. Itulah ya. Untuk yang pertama, mari kita baca masalahnya dengan seksama. Harga saham sebuah perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, BEFI, bergerak fluktuatif. Hal ini disebabkan perusahaan tersebut melakukan aksi korporasi. Dalam satu minggu hari bursa, harga saham terendah perusahaan itu adalah 715. Ini poin pentingnya. Harga saham terendah perusahaan itu adalah 715 rupiah. Dan harga saham tertinggi mencapai 795 rupiah. Misalkan X, pergerakan harga saham selama satu minggu tersebut di atas. Tentukan pertidaksamaan nilai mutlak yang menyatakan pergerakan harga saham tersebut. Ya, mari kita selesaikan. Apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan ditanyakan ini adalah modelnya. Ini ya, dari model pertidaksamaan nilai mutlaknya. Nah, maka kita cermati bahwa diketahui harga saham minimum 715 rupiah, harga saham terbesar 795 rupiah. Dan untuk memahami masalahnya, kita buatkan sketsa. Nilai terkecil 715, nilai terbesar 795. Nah, pergerakan saham ada di antara nilai ini. Kita akan menyusun pertidaksamaan nilai mutlak yang menunjukkan pergerakan harga saham tersebut. Nah, jika kita cermati, jika ini 715 dan ini 795, kita menentukan titik tengahnya terlebih dulu. Ya, untuk mengetahui penyimpangan dari normalnya, atau kita tanyakan dulu normal dari standar pergerakan saham tersebut. Titik tengah dapat kita cari dengan menjumlahkan nilai maksimum dengan nilai minimum dengan nilai maksimum, kita bagi dengan 2. Didapatkan titik tengahnya adalah 755. Sini ya. Nah, kita cermati untuk selanjutnya bahwa pergerakan harga saham tersebut. Nah, ini pergerakan harga saham ada pada nilai-nilai X ini. Dengan nilai terkecil 715, nilai terbesarnya 795 dan normalnya adalah 755.
Nah, untuk itu pergerakan ini perlu kita ketahui simpangannya berapa, itu yang mengantar pada konsep nilai mutlak ya. Atau jaraknya ke 755 itu berapa maksimum dan minimumnya. Nah, dari sini maksimumnya kita bisa tentukan jarak X ke 755 tersebut. Nah, modelnya bisa kita rumuskan seperti ini. Berarti X min 755, berapa nilai terbesarnya? Nah, kita hitung, berarti kita dapat menentukan simpangannya sejauh nilai maksimum dikurangi dengan titik tengah, atau nilai minimum dikurangi titik tengah. Tentu arah positif dan negatif dapat diwakili dengan bentuk nilai mutlaknya ini kan ya. Maka kita akan menentukan nilai maksimum atau minimumnya harus, karena di sini maksimum minimum berarti boleh sama dengan 795 tersebut. Maka menggunakan tanda kurang dari atau sama. Dari berapa penyimpangannya maksimum minimumnya, kita hitung jarak dari 795 ke 755 adalah 40. Jadi kita dapat model bahwa X min 755 kurang dari sama dengan 40. Itu sebagai bentuk pertidaksamaannya. Jadi sekali lagi, langkah yang bisa kita lakukan adalah pertama, baca dan pahami masalahnya dengan seksama, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakannya. Ketahui nilai minimum dan nilai maksimumnya, selanjutnya tentukan titik tengahnya. Pergerakan itu berarti jarak X ke titik tengah, kita modelkan dengan nilai mutlak X min 725. Dan selanjutnya pergerakan itu tentu terbesarnya adalah 40. Itu mengindikasikan bahwa tanda pertidaksamaan adalah kurang dari atau sama dengan 40. Demikian penjelasan untuk soal nomor 5 dari latihan 1-3. Semoga dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.